Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1216 orang gila dari kampung. Apa-apaan? Wajah Thomaskin masam. Apakah ini produk cacat dari masyarakat lama? Tidak mengerti. Baiklah, aku perkenalkan diri. Marga, aku adalah Ouyang, wakil kepala keluarga dari keluarga pengubur cinta. Nama julukan adalah Kematian Kota. Semua orang memberi aku wajah dan memanggil aku Kak Albin. Masalah ini disudahi saja, berlutut dan bersujud kepada adikku, dan kami anggap beres. Jika tidak, kita tidak akan selesai hari ini. Albin Ouyang mengibaskan rambutnya dan berkata dengan bangga. Keluarga pengubur cinta. Sial, masih sama seperti dulu, formulanya masih familiar. Jessie Chen tampak linglung, dan langsung tertawa terbahak-bahak. Pergi kamu sialan. Thomaskin tidak tahan lagi, menendang dan menjatuhkan Albin Ouyang langsung ke lantai. Keluarga pengubur cinta, kembali ke puncak, hajar dia. Gaya rambut Albin Ouyang langsung kacau gara-gara ditendang Thomaskin. Selusin orang berkerumun. Thomaskin membalikkan telapak tangan, lebih dari 10 jarum perak ditembakkan. Selusin orang semuanya terpaku di tempat. Detik berikutnya, mulai menari-nari. Thomaskin menyegel titik akupuntur mereka dengan jarum perak, yang sangat gatal. Mereka hanya bisa terus-menerus memutar tubuh mereka, tanpa sadar. Bahkan Fugilu tidak terkecuali, tapi dia tampak sangat mencolok berdiri di antara kerumunan keluarga pengubur cinta. Aku salah, kakak, aku tidak sanggup lagi, tolong biarkan aku pergi. Fugilu ingin menangis tapi tidak ada air mata, seluruh tubuhnya berputar tanpa sadar, dan bahkan sangat mempesona. Dia mengikuti keluarga pengubur cinta dan memulai tarian canggung di tengah mal, menarik banyak orang untuk menonton. Fugilu merasa malu, bagaimana bisa bertemu orang lagi? Tidak bisa, sangat konyol, mataku terlalu panas, wah kakak. Jessie Chen tidak bisa menahan tawa. Setelah 1 jam, titik akupuntur akan otomatis terbuka, ayo pergi. Kata Thomaskin. Astaga, kamu terlalu keren, suamiku. Jessie Chen melompat setinggi 3 kaki, memeluk Thomaskin, dan berciuman dengan keras. Bur. Thomaskin memandang Jessie Chen dengan wajah aneh. Pipi Jessie Chen memerah dalam sekejap. Jantung Jessie Chen berdebar kencang, menjulurkan lidahnya, bahaya, terlalu menjiwai peran. Keduanya pergi berbelanja sebentar, dan akhirnya Thomaskin memutuskan untuk membelikan arloji untuk Ardelina Chen. Lagi pula, bagi seorang tenaga medis, waktu lebih berharga dari apapun. Lihat ke sana. Thomaskin menunjuk ke konter Vacheron Konstantin dan berkata, kakak ipar sangat royal, arloji aku tidak bagus lagi dalam sekejap, atau kamu dapat membelikan aku Vacheron Konstantin lagi. Kata Jessie Chen dengan nakal. Anak-anak, jangan hanya tahu perbandingan. Thomaskin memelototi Jessie Chen. Masak aku kecil, pernahkah kamu melihatnya? Kakak ipar, jangan meremehkan orang, Jessie Chen membusungkan dada dan tersenyum berkata. Elverda Hou. Thomaskin mengerutkan kening saat melihat orang yang dikenalnya di depan pintu toko Vacheron Konstantin, yang juga teman sekelas lamanya. Kita berbelanja di tempat Yen dulu. Thomaskin benar-benar tidak repot-repot terlibat dengannya. Pada awalnya, dia menguntut dirinya dan ingin menjilat kakinya, tetapi setelah jatuhnya keluarga Qin, kebanyakan orang menjauh. Elverda Hou yang mengejar dirinya dengan gila adalah salah satu di antara mereka. Thomaskin, sungguh kebetulan, apakah itu benar-benar kamu? Elverda Hou mengeriting rambut bergelombang besar, ketika dia melihat ke belakang, dia secara tidak sengaja melihat sosok yang dikenalnya, dan matanya langsung melihat Thomaskin. Pemuda hebat dari keluarga Qin saat itu. Kamu. Jessie Chen juga kaget, Elverda Hou, ini musuh kakaknya,
dokter kepala Hou di rumah sakit. Musuh memang sangat berjodoh. Jessie Chen tidak menyangka bisa bertemu dokter kepala Hou di sini. Hebohnya adalah kakak iparnya juga kenal. Eltu kamu, kalian berdua berkumpul. Elverda Hou mencibir, Jessie Chen adalah adik dari wakil direktur Ardelina Chen. Dia telah bertemu dengannya. Kamu berbicara dengan sopan kepadaku, apa maksudmu kami berkumpul? Mulutmu bau sekali, bagian anorektal rumah sakitmu makan gaji buta. Jessie Chen bukanlah orang yang mudah ditindas, meskipun kakaknya tidak peduli dengan dunia, dia bukanlah orang yang sudi menderita. Kamu, demi wakil direktur Chen, aku tidak perhitungan denganmu. Elverda Hou berkata dengan serius. Thomas Qin pun memahami bahwa Elverda Hou di hadapannya seharusnya adalah dokter kepala yang dikatakan Jessie Chen. Jodoh memang sulit dijelaskan, baik jodoh pernikahan atau jodoh buruk. Aku tidak menyangka, Thomas Qin, sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, kamu masih sama, setengah mati, dan kamu tidak bisa kentut dalam 3 kalimat, tapi kamu masih terhitung lumayan sekarang. Tahu untuk datang ke kota X untuk berkembang, kalau tidak tinggal di kota Donghai selama sisa hidup, paling hanya begitu saja. Elverda Hou melihat ke arah Thomas Qin, seluruh tubuh penuh dengan barang murahan. Setelah keluarga Qin kalah, Thomas Qin tidak punya berita, kemungkinan besar susah hidupnya, bagaimana mungkin bisa membeli jam tangan semahal itu? Orang-orang akan pergi ke tempat yang lebih tinggi. Aku juga dokter kepala di rumah sakit sekarang. Pasti lebih baik dari teman sekelas kamu. Jika ada perlu, kamu bisa pergi ke rumah sakit untuk mencari aku. Oh ya, izinkan aku memperkenalkan padamu. Ini pacar aku, Stephen, bukankah ini hari ulang tahun aku? Stephen bersikeras memberi aku jam tangan Vacheron Konstantin, mengatakan bahwa gadis yang memakainya memiliki penampilan yang bagus, dan aku tidak bisa menolak. Pilih sampai sakit mata, wakakaka. Elverda Hou berkata sambil tersenyum, wajahnya penuh kebanggaan. Stephen juga bersikap arogan, cemberut, dan bahkan tidak menatap mata Thomas Qin. Dari mana datangnya orang dusun ini? Vacheron Konstantin, apakah menurutmu semua orang mampu membelinya? Tahukah kamu berapa harga jam tangan di sini? Jam tangan termurah 90.000 yuan, cukup untuk membeli mobil. Stephen mencibir. Untuk apa kalian datang ke sini? Jangan-jangan ingin melihat arloji juga. Thomas Qin, bukannya aku menguruimu, jadi orang harus apa adanya, bisakah kamu membandingkan denganku? Bisakah kamu membandingkan dengan pacarku? Kamu lihat pakaianmu yang compang camping, hanya aku yang tidak membenci orang miskin dan hanya mencintai orang kaya. Jika teman sekelas lain melihatmu, mereka tidak akan berani mengenalimu karena takut dipermalukan. Elverda Hou berkata dengan arogan. Thomas Qin mengerutkan alisnya. Tampaknya dia benar untuk tidak terjerat dengan Elverda Hou ini. Wanita ini benar-benar pandai bicaranya, meremehkan yang miskin dan mencintai yang kaya, apakah ini tentang dirinya sendiri? Siluman babi yang menggerogoti kaki babi tanpa menyadari itu adalah kakinya sendiri. Ya, memang ingin membeli jam tangan. Apa menurutmu kamu saja yang mampu membeli Vacheron Konstantin? Kakak ipar, pergi. Jessie Chen menarik Thomas Qin ke toko. Kakak ipar. Elverda Hou terkejut. Mungkinkah itu pacar Ardelina Chen? Bagaimana mereka berdua saling berhubungan? Thomas Qin, pacarmu adalah Ardelina Chen. Mengapa kamu bersamanya? Aku tidak kritik kamu, hei, mengapa kamu begitu tidak punya harga diri? Wanita yang kuat dengan pria yang lemah, pernikahan seperti itu tidak mungkin bahagia, kamu punya sedikit pengalaman sosial. Jika seorang pria tidak memiliki status di rumah dan di masyarakat, dia tidak akan dapat mengangkat kepalanya. Kamu harus sadar diri ketika mengandalkan wanita, kamu bukan tuan muda keluarga Qin dulu lagi. Sekarang, mau membeli Vacheron Konstantin. Konyol, jika kamu mampu membeli Vacheron Konstantin, apakah aku akan meninggalkan kamu dulu? Elverda Hou menggoda.
Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.